Jujur ketika awal rilis sepatu ini ya, yaitu Piero V54 yang Breaker, saya cukup penasaran coy. Kira-kira bedanya apa dengan V54 yang udah rilis sebelumnya? Ataukah cuma beda di material upper? Kalau saya lihat sih ya kurang lebih bersama. Ataukah masalah kenyamanan emang udah ada upgrade atau gimana? Ya udah, langsung aja kita bahas, kita markisoy Piero Jogger V54 yang Breaker. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Fadisman. Di video kali ini saya mau markisi sekaligus bahas sepatu dari Piero nih ya. Ini adalah Piero yang baru aja ngerilis, bisa saya katakan mungkin, tapi nggak tahu ya ini versi upgrade-nya atau bukan. Karena sepatu ini teman-teman bisa lihat sendiri tuh di bagian identitas sepatunya ada tambahan nama yaitu V54 Breaker. Ya, dan kalau dari box mah ya biasa aja gitu ya. Dan kalau kita buka coy, teman-teman bisa lihat secara detail di bagian uppernya sepatu ini beda dengan V54 yang sebelumnya. Di sini dominannya bisa saya katakan menggunakan bahan mesh yang otomatis kemungkinan besar kalau kita pakai untuk daily ini semakin nyaman coy. Karena apa? Dia bisa memberikan sirkulasi udara yang cukup baik. Tapi saya belum tahu karena saya belum nyobain sepatu ini. Melihat sepintas saja dari material yang dipakai, sepatu sepertinya cukup nyaman. Karena Piero V54 kemarin itu cukup nyaman banget, tapi saya kurang begitu suka kayak getepek iku apa ya, kayak terlalu wide gitu kalau misalkan saya lihat dari atas ketika sepatunya dipakai, dan udah pernah saya review sebelumnya. Tapi di sini saya nggak tahu deh feel-nya seperti apa kalau dipakai. Tapi sekarang kita lihat untuk detail-detailnya dulu coy. Jadi di bagian upper ini dominan menggunakan bahan mesh ya. Dan uniknya ini meshnya nggak ada lapisannya coy. Lapisan di dalamnya cuma tipis aja, lapisan dari mesh ini aja gitu. Tuh teman-teman bisa lihat tuh jari saya. Ya. Jadi ini secara material lebih asik sih kalau menurut saya. Lebih apa ya? Lebih oke aja kalau mau dipakai daily gitu. Kemudian di sini ada material kulit sintetis dan ya lengkung-lengkung aja. Secara desain mah ini udah beda banget dengan si V54 yang dari sebelumnya. Kemudian di bagian heel-nya juga ada menggunakan material mesh dan kemudian sini ada pull tab-nya. Nih, dan stuk sole-nya sih ini sama persis ya dengan V54 yang udah rilis sebelumnya, sama persis coy, nggak ada bedanya, warnanya pun juga sama, detailnya pun sama. Jadi masalah kenyamanan kalau menurut saya ya, cushionnya ini sih empuk ya, teman-teman lihat ya nggak jauh beda lah dengan si V54 yang udah rilis sebelumnya, tapi mungkin bedanya bakal berasa banget di sirkulasi udara ya. Jadi sepatu ini ketika dipakai jadinya mungkin nanti nggak gerah ya. Kemudian di bagian liningnya ini full menggunakan bahan mesh juga, seperti yang dipakai ini adalah Merry Mesh ya. Ini mesh yang lembut banget dan enak. Sekalipun teman-teman pakai sepatu ini tanpa kaos kaki, menurut saya sih oke. Tapi sayang coy, karena ini ya kan sekali lagi lubang-lubang tuh teman-teman bisa manfaatin dengan berbagai macam motif kaos kaki kalian karena bisa menambah sisi fashionnya. Oh ini insole-nya sebenarnya nggak bisa dilepas, tapi saya coba lah karena belum begitu rekat banget. Untuk sole-nya yang memory foam biasa ya, satu lembar gini aja. Di sini ada Piero-nya. Ini menurut saya sole yang cocok sih karena tipe-tipe sepatu seperti ini harusnya memang pakai sole yang nggak terlalu tebal dan sole yang flat seperti ini karena bakal nyaman banget. Untuk empuknya kan udah didapetin dari si outsole-nya ini ya, ini insole-nya nih dari outsole-nya ini, dan ini sekali lagi udah dilapisi dengan rubber. Oke, sekarang waktunya saya share terkait pengalaman pemakaian sepatu ini, Piero Jogger V54 Breaker. Jadi sepatu ini saya dapetin dari JSD awal bulan lalu, dan sampai saat ini baru sempat saya pakai ya kurang lebih sekitar 2 kali dengan aktivitas yang biasa aja. Maksudnya biasa aja gitu, nggak terlalu banyak aktivitas melangkah atau jalan atau larinya ya, karena saya pakai kerja mulai pagi sampai sore, udah itu aja. Jadi kebanyakan aktivitas duduknya lah daripada aktivitas bergeraknya.
Yang bisa saya katakan adalah sepatu ini enteng banget. Bila dibandingkan dengan V54 yang udah rilis sebelumnya, rasanya sih ini lebih ringan ya. Ya mungkin karena material upper yang berbeda, ini didominasi dengan bahan mesh. Tapi bukan berarti ya penggunaan bahan mesh tanpa lapisan di dalamnya ini nggak ada kekurangannya. Pastinya ada. Bisa kalian lihat sendiri. Yaps, jadinya adalah kurang rapi. Karena didominasi sekali lagi bukan material solid. Bagian ujung atau toe box saat kaki diangkat terlihat bagian kurang rapinya. Kayak apa ya? Kayak nekuk-nekuk atau pokoknya kurang rapi lah. Ngelipet-ngelipet gitu coy. Ketika kaki nginjek tanah baru deh itu rapi. Tapi pindah ke bagian samping dalam tuh yang saya beri lingkaran. Nah, di bagian itu jadinya sekarang kurang rapi. Ya sama problemnya kayak nekuk-nekuk atau ngelipat-lipat gitu. Tapi kalau masalah empuk dan nyamannya, ini sepatu emang the best banget ya. Cushioningnya juga paten maksimal. Enaklah dipakai jalan. Cuma ada satu hal lagi nih yang kurang saya demen. Tapi ini balik lagi ke selera ya. Kalau dilihat dari atas, bagian depannya itu ramping banget. Asik nih sepatu. Tapi kalau kita geser pandangan ke belakang, kesan rampingnya jadi hilang ya karena kelihatan bulky banget. Hal ini juga saya dapati dulu pas bahas V54 yang udah rilis sebelumnya. Ya karena pakai sole yang kurang lebih hampir sama. Tapi lepas dari itu semua, ini tetap sepatu yang worth it menurut saya. Desain oke banget, colorway yang enak dilihat, dan detail nggak terlalu ribet. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sepatu ini bisa dipakai untuk running ya? Melihat modelnya adalah ya sepatu running. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau mau dipakai running yang proper, jelas tidak saya sarankan karena sepatu ini emang peruntukannya untuk lifestyle, untuk aktivitas sehari-hari. Tapi kalau misalkan mau dipakai running tipis-tipis, jogging ya, bukan lari beneran sampai pace 5, pace 7, enggak, pokoknya untuk jogging pagi hari atau sore hari, jogging yang biasa ya, bukan sing lari kenceng gitu. Ini cukup bisa saya rekomendasikan coy. Tapi tentunya nggak bakal senyaman sepatu yang emang didevelop untuk sepatu running. Kemudian terakhir yang bisa saya simpulkan, sepatu ini dibandingkan dengan seri V54 yang sebelumnya ya, Jogger V54, jujur saya lebih suka yang ini coy. Karena apa? Simple. Material uppernya ini udah kebanyakan mesh itu, dan kemudian sirkulasi udaranya jadi cukup oke, sehingga satu yang paling penting yaitu kita bisa mainin warna kaos kaki. Kita pakai di siang hari, itu kaos kaki kita poleng-poleng atau ada motifnya itu bakal kelihatan. Jadi lebih fashionable aja gitu kalau menurut saya. Dan kemudian pastinya bakal lebih nyaman karena sekali lagi sirkulasi udara bisa keluar masuk dengan baik alias nggak gerah. Jadi cocok banget dipakai di kota-kota yang panas seperti tempat tinggal saya ini, Surabaya. Apalagi buat teman-teman yang emang aktivitasnya itu banyak banget. Sekali lagi untuk aktivitas daily, bukan aktivitas daily yang ekstrim ya. Menurut saya sepatu ini mantep banget. Baik, segitu dulu untuk video kali ini ya. Sedikit ulasan saya terkait dengan Piero yang paling baru ini. Namanya adalah Piero Jogger V54 Breaker. Dan ini ada beberapa colorway tentunya. Nggak cuma ini aja. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah untuk link pembeliannya. Kalian mau selera yang warna apa coy ya. Dan buat teman-teman yang punya request enaknya di next konten bahas brand lokal apa lagi, komen di bawah ya. Terima kasih teman-teman yang nonton. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your daily breaker. See you next time.